Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Kenapa selamat malam? Karena saya merekamnya malam hari. Oke, di video kali ini saya akan membuat video mengenai tugas biologi yaitu tumbuhan dan hewan endemik di Indonesia. Langsung saja saya akan bahas tentang tumbuhan endemik di Indonesia. Kali ini saya akan mengambil Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Oke, kita membahas dari klasifikasinya. Untuk Rafflesia arnoldi, saya sudah buat infografisnya di sini. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa baca klasifikasi mengenai Rafflesia arnoldi. Dan kita akan lanjut ke karakteristik dari Rafflesia arnoldi. Oke, karakteristik Rafflesia arnoldi, ia merupakan bunga terbesar. Jadi, Rafflesia arnoldi ini merupakan bunga terbesar di dunia dengan diameter mencapai 1 meter atau lebih. Jadi bunga ini benar-benar besar ya, lebih besar dari bunga-bunga biasanya. Yang kedua, parasitisme. Merupakan tumbuhan parasit yang tidak memiliki akar, batang, maupun daun sejati. Ini bergantung pada tanaman inangnya untuk memperoleh nutrisi. Yang ketiga, bau busuk. Betulan, bunga ini bau banget. Bunga ini menghasilkan bau busuk yang sangat kuat, seperti bau bangkai. Jadi benar-benar bau ya, kayak bau bangkai hewan gitu. Tapi karena bau ini sangat menyengat, itu mengundang serangga penyerbuk seperti lalat untuk membantu dalam proses penyerbukan. Yang ketiga, tubuh jamur. Tanaman ini memiliki struktur tubuh jamur yang tersembunyi di bawah tanah dan hanya muncul saat bunga ini tumbuh. Jadi baru munculnya itu baru pas bunganya baru tumbuh ya. Nah, ini adalah pengembangan unik yang memungkinkan bunga untuk tumbuh. Jadi unik dari yang lain ya, beda dari yang lain. Nah, selanjutnya adalah tanaman inang. Rafflesia arnoldi tumbuh pada beberapa jenis tanaman inang, terutama tumbuhan liana. Ini berarti ia tidak melakukan fotosintesis dan tidak memiliki daun. Dan yang terakhir adalah penemuan. Kalian penasaran, kenapa sih namanya Rafflesia arnoldi? Jadi, Rafflesia arnoldi ini pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold di Sumatera pada tahun 1818. Maka karena namanya Raffles, jadi dinamain Rafflesia arnoldi. Oke, lanjut ke habitatnya. Rafflesia arnoldi umumnya ditemukan di hutan hujan tropis di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Oke, lanjut ke habitat dari Rafflesia arnoldi. Oke, Rafflesia arnoldi ini umumnya ditemukan di hutan hujan tropis di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Tapi untuk habitat utamanya, ia berasal dari Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di karakteristik tanaman ini tumbuh sebagai parasit pada beberapa jenis tanaman inang, terutama tumbuhan liana. Kehadirannya juga biasanya terkait dengan kondisi lingkungan yang lembab dan subur yang ditemukan di hutan-hutan hujan tropis. Dan itu cocok ya, karena hutan hujan tropis itu merupakan hutan yang subur biasanya dan juga lembab. Jadi cocok untuk habitat Rafflesia arnoldi ini. Oke, lanjut untuk membahas fauna alias hewan endemik di Indonesia. Nah, untuk hewan endemik di Indonesia, saya mengambil beruang madu atau bahasa latinnya adalah Hylarctos malayanus. Untuk klasifikasinya, saya akan tunjukkan di sini ya, sekali lagi. Infografisnya bisa kalian baca sendiri ya, karena saya sudah buat dan kalian bisa melihatnya sendiri. Oke, langsung lanjut ke karakteristiknya. Untuk karakteristik dari beruang madu atau Hylarctos malayanus ini mempunyai panjang tubuh sekitar 1,4 meter dengan tinggi punggungnya sekitar 70 cm. Nah, beruang madu dewasa mempunyai berat tubuh antara 50 sampai 65 kg. Dengan ukuran tubuh dan juga berat badan tubuh ini, menjadikan beruang madu sebagai beruang terkecil jika dibandingkan dengan 8 jenis beruang yang ada di Indonesia. Bahkan saking kecilnya lebih tinggi dan lebih berat saya daripada beruang madu ini. Oke, lanjut. Beruang madu berwarna hitam dengan bulu yang keputihan atau kuning di dadanya. Kalau kalian pernah lihat dadanya, pasti kalau nggak putih, kuning biasanya. Nah, moncongnya berwarna lebih cerah dari warna dadanya. Jadi lebih cerah. Beruang madu mempunyai kuku yang panjang-panjang dan terdiri dari masing-masing 5 pada sepasang kaki depan dan belakang. Kaki depannya menghadap ke dalam dan tapaknya licin. Dengan kukunya dan bentuk kakinya inilah, beruang madu mampu memanjat pohon-pohon yang berbatang lurus dan tinggi dengan cepat dan mudah.
Binatang penyuka madu ini dapat berproduksi sepanjang tahun. Burung madu mengandung selama 96 hari dan menyusu selama 18 bulan, mencapai kematangan seksual setelah berumur 3-4 tahun. Oke, lanjut untuk habitat dari beruang madu ini. Habitat dari burung madu hidup di hutan-hutan dataran rendah, hutan pemukiman, dan perbukitan atau sampai ketinggian 1.500 meter. Penyebarannya mulai dari Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Indonesia, sampai Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, burung madu terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kalau di Kalimantan kan, seperti yang disebutkan sebelumnya, di penangkaran burung madu di Balikpapan itu kan ada. Oke, itu saja hasil dari tugas biologi mengenai hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau ada banyak kesalahan dalam cara penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya, Bapak dan teman-teman sekalian.